Oke guys, apa kabar? Hari ini kita akan bahas nih, seperti biasa weekend kita sharing knowledge ya, cara trading forex crypto untuk pemula ya. Part 3 kita akan cari cara bedah cara trading atau cara screening untuk sortir saham crypto, US stocks, forex gitu ya di TradingView. Sebenarnya udah banyak kali ya cara-caranya, tapi kita akan bahas sedikit mengenai lebih detail ya guys ya. Jadi guys, kalau kalian gampang sih sebenarnya ya, tapi sebelumnya kalian harus tahu bahwa kita akan ada kelas ya guys ya. Jadi kalau kalian mau ikutan, monggo ya, price action tape reading untuk saham Indonesia, nanti ada linknya di bawah ya. Jadi kita akan membahas mengenai metode price action yang dimana bisa berguna untuk forex, crypto, and US stocks. Oke guys, lanjut ya. Jadi kalau kalian mau, tinggal gampang ya, pergi ke TradingView gitu ya. Ini TradingView-nya gua gitu ya. Lalu kalian pergi ke screener ya. Kalau misalnya kalian ke screener ya, ada stocks gitu ya. Nah, di stock seperti yang pernah gua ajarkan di video-video sebelumnya gitu ya guys ya. Nah, di sini bisa kalian pilih nih, mau stocks-nya di mana, negara mana gitu ya, dan is free gitu ya untuk daily-nya. Jadi gua taruh di sini daily guys ya. Nah, dari daily di sini area nih gua iniin. Nah, dari daily di sini kalian mau pilih nih, mau yang mana nih gitu kan? Bisa bisa macam-macam gitu ya, mau dari top gainer apa segala macam. Nah, gua biasanya ngelihat dari market cap. Gampang banget gitu ya guys ya. Dari market cap misalnya yang mana nih yang paling besar gitu ya. Lalu misalnya di sini yang change-nya kemarin di atas 0% gitu ya, jadi nggak turun gitu ya, jadi bisa dilihat gitu ya. Atau misalnya dia yang mempunyai harga terakhirnya itu baru atau di atas dari EMA 20 nya misalnya gitu ya. EMA 20 nya sorry. Nah, langsung kelihatan gitu ya, ada beberapa, dan ini saham-sahamnya tinggal lo taruh gitu ya, gampang banget, tinggal lo iniin. Nah, yang kedua adalah screener yang namanya forex screener, dan ini bisa kalian taruh. Serunya adalah kalian bisa combine nih sama misalnya book value-nya atau PBV-nya gitu ya. Price to book value-nya misalnya kalian mau naruh di sini ya, yang nih, price book value-nya full year-nya misalnya di atas 1 gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, di sini bisa kelihatan nih. Set, langsung ke sortir yang price book value-nya yang bagus di atas EMA 20 ada Berkshire, JP Morgan, Nvidia, dan BAC dan segala macam gitu ya. Misalnya ya. Tuh, ada yang book value-nya ini. Jadi bisa di combine dengan antara technical dengan fundamental. Oke? Nah, ini satu. Lalu yang kedua adalah, satu lagi adalah kalau kalian mau misalnya kripto ya. Di kripto guys, di kripto tinggal kalian taruh set ya, keluar deh kriptonya. Dan ini bisa nih, kalau kripto gua saranin bisa trend following atau osilator ya guys ya. Nah, di sini kalian misalnya taruh nih ya, market cap misalnya. Kalau gua doyannya adalah market cap gitu ya, karena gua pengen yang rame gitu ya. Misalnya ditaruh di sini market cap gitu ya. Nah, di sini ya guys, kalian boleh taruh bisa menitan ya, bisa 2 menitan, bisa daily. Biasanya gua taruh daily. Market cap-nya gue taruh di sini. Nah, jadi ada BTC macam-macam gitu ya guys ya. Nah, lalu gue pengen, ini strong sell, ada yang Ethereum dan segala macam. Lalu misalnya nih, gue mau dia osilator gitu ya guys ya. Yes, gitu ya. Gue misalnya mau ganti ke osilator
Nah, di osilator juga sama nih guys. Misalnya gue mau naruh nih ya. Nih gue saranin kalau kripto pakai osilator. Misalnya kita taruh market cap-nya gitu ya. Nah, dari market cap ya. Jadi diambil dari titik 3, ambil market cap-nya, gue geser ke kiri. Gitu ya. Nah, ini market cap-nya. Ya, kita ambil yang market oscillator ratingnya, mau yang sell atau strong sell gitu ya. Nah, jadi udah bisa lihat ya. Jadi Ethereum mungkin udah bisa di ini ya, dalam daily-nya. Lalu USDT juga bisa gitu ya. Tapi yang lain mungkin boleh dilihat-lihat untuk sell lagi ya, dan ininya gitu ya. Dan ini kalian boleh lihat nih mau pakai apa ya kan, AO, ADX dan segala macem gitu ya. Itu di daily. Kalau kalian trading di 4 hours juga bisa ya guys. Nah, jadi gampang banget. Dalam satu trading view itu boleh kita lakukan beberapa macam, dan itu bisa macam-macam kita gunakan gitu ya. Jadi mau lo pakai apa namanya, filternya apa nih, terserah lo. Dan ini ada nih, kalian ketik titik 3 gitu ya. Kalian mau pakai apa? Mau pakai pivot pun juga bisa ya. Ya, misalnya kayak begini, apa namanya? Misalnya lo mau one day pivot gitu ya, atau apa namanya, 3 month high atau apa gitu ya. Itu bisa banget guys. Ya, yang udah kena pivotnya, jadi mungkin kalian bisa apa namanya, iniin, bisa lihat apakah ada reversal atau enggak ya. Nah, lalu setelah itu yang kedua adalah, yang terakhir adalah forex. Nah, kalau di forex guys, ini gampang banget juga ya. Bisa lo pakai osilator ataupun yang ini. Nah, di sini lo bisa pilih nih, mau major atau minor. Kalau major ya biasanya yang major ya, antara US, Euro US, USD JPY dan segala macam. Nah, dari sini kalian misalnya nih yang major, gue mau kasih lihat yang major gitu ya. Dari trend following yang mana nih yang bagus gitu ya. Bisa kelihatan nih, oh yang ini strong buy. Jadi kalian boleh cari untuk, kalau dia koreksi ya, mantul lagi bisa beli untuk buy. Kalau USD CAD, USD CAF gitu ya, atau Swiss franc, ini mungkin tunggu di saat dia koreksi ke atas dikit, dia balik ke bawah, lo bisa sell. Nah, caranya juga bisa pakai osilator. Nah, osilator juga sama ya guys ya. Jadi dia, kalau gue sukanya pakai RSI. Kapan dia menyentuh RSI yang di apa namanya, mulai cross ya. Cross, misalnya dia cross down gitu ya. Kita cari nih yang berapa kita mau. Misalnya dia cross down dari 70 misalnya. Gitu ya. Yang mana nih? Oh, nggak ada. Tapi kalau kita lihat di minor gitu ya, mungkin ada gitu ya. Nah, tuh Euro USD gitu ya misalnya. Nah, jadi kalian boleh lihat dan bisa kelihatan sinyalnya. Nah, setelah kalian lihat dari sini gitu ya guys ya. Dari sini misalnya kalian lihat gitu ya, apa namanya, sinyal-sinyalnya. Jangan lupa dilihat di chartnya. Misalnya tadi ada GBP USD gitu ya, strong buy gitu ya. Nah, tinggal kalian lihat di sini. Oh iya nih, tinggal gue tunggu apa namanya, reverse-nya. Oh, ntar lagi nih, mudah-mudahan dia reverse di sini ya. Kalau dia reverse di sini, balik lagi, apalagi tembus di area 14210, wah seru juga nih, kan gitu ya. Nah, itu juga bisa. Contoh lagi misalnya tadi adalah USD CAD. Ya. Nah, jadi kalian udah bisa lihat nih. Wah, ini udah mau balik lagi nih, seru nih ya kan, bisa open sell gitu ya. SL-nya ditaruh di 121. Nah, kalau kalian sudah menganalisa seperti ini, dibuat misalnya apa namanya, ininya apa namanya, trading plan ya, seperti ini gitu ya. Oh, target gue di sini gitu ya. Jangan lupa misalnya nih ya, target gue misalnya di sini gitu, misalnya di sini ya. Oke, misalnya di sini gitu ya targetnya. Nah, setelah kalian udah bikin, dicatat dan segala macam gitu ya guys ya. Nah,
Jangan lupa untuk kalian masukkan ke brokernya kalian. Jangan cuma di sini doang, ya kan? Belum sempat eksekusi. Di brokernya kalian, jangan lupa pilih broker yang terpercaya gitu ya, yang terdaftar di lokal gitu ya, nggak investasi bodong dan segala macem gitu ya. WD-nya gampang, ya kan? Depositnya juga gampang, customernya juga cukup membantu, available 24 hours kalau bisa dan segala macam ya. Kalau gua pakai selalu yang sudah sering gue pakai itu adalah GIC gitu ya. Jadi kalian boleh buat review juga apakah yang bagus-bagus yang mana aja. Tapi kalau menurut gue biasanya pakai GIC. Nah itu guys, ini jadi kalau mudah-mudahan kenceng ya. Dan jadi gampang banget guys buat kayak begini, nggak usah susah-susah ya. Dengan seperti ini kalian udah ini banget. Nah kalau kalian misalnya nih, oh gue mau lihat dari sahamnya aja om, misalnya gue tuh sukanya adalah Bank of America gitu ya, misalnya kayak gini ya, BAC ya, Bank of America gitu om. Nah ya, BAC gitu ya. Nah, tinggal see sticker overview guys. Nah, di sini nih banyak nih macam-macam. Ya, dilihat dari fundamental dan financialnya. Ya, di sini kalian taruh namanya see sticker overview gitu ya. Jadi kalian bisa lihat nih, oh dia lagi bagus nih Bank of America. Price history-nya gimana, dividennya gimana, yield-nya bagaimana dan segala macam. Dan juga ada keterangannya serta news-nya. Jadi bisa kelihatan dalam in one page. That's the beauty of it gitu ya. Lalu juga kalau kalian misalnya mau naruh XAU USD gitu ya. Sama tuh. Jadi bisa kelihatan ya guys ya. Semuanya di dalam satu folio gitu ya. Nah, jadi guys, nih ya, jadi profilnya apa, widely follow dan segala macam, outlooknya seperti apa. Jadi semuanya bisa kelihatan dapat di dalam satu ini. Misalnya kita mau taruh BTC USD gitu ya. Ya, di situ juga sama nih. Ini yang taruh di Breadcamp gitu ya. Nah, bisa lihat nih, oh lagi sell-nya lagi turun nih. Terus ada idea analisa dari top analis gitu ya. Dan juga ada technicalnya. Oh, dia lagi strong sell gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati, mungkin bukanya sell dan segala macam gitu ya. Lalu misalnya ada timeline-nya ya, bisa kelihatan gitu ya. Nih bisa dilihat bagaimana sih dilihatnya gitu kan. Terus juga kita bisa lihat juga ide-idenya gitu ya dari analisa-analisa yang lain dan segala macam. Oke guys. Jadi menurut gua TradingView sangat komplit ya, dan bisa kalian pakai for free guys gitu ya. Jadi semoga kalian bisa pakai, dan kalau misalnya nanti udah kalian jatuh cinta dan segala macam dan berguna banget, kalau menurut gue suggest bahwa kalian ambil paket-paket yang premiumnya mereka ya. Jadi kalau menurut gue itu bagus banget, apalagi kalau kalian sering melakukan analisa-analisa terhadap berbagai macam market. Oke, so itu aja dari gua guys. Semoga bisa membantu ya. Nantikan part-part berikutnya, dan I will see you soon. Bye bye guys.